Ini adalah tenda terbaru dari merek Big Adventure, dan tenda ini akan bersaing berat dengan tenda-tenda dari Dhaulagiri kapasitas 4, terus dengan tenda Ki yang spek tingginya, bahkan dengan tenda-tenda Nature Hike. Prediksi gue sih ini akan jadi persaingan yang sengit dan seru juga, dan nanti di akhir video akan gue sebutin juga kelebihan dan kekurangan dari tenda Big Adventure Pangrango kapasitas 4 orang ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Ini salah satu tenda terbaru dari mereknya Big Adventure, serinya Pangrango kapasitas 4 orang. Untuk seri Pangrango ini sebetulnya udah ada dari lama, tapi itu kapasitas yang 2 orang. Nah sekarang kapasitas 4 orangnya itu kemungkinannya banyak yang request, makanya sekarang dihadirkan oleh Big Adventure untuk Pangrango 4-nya. Kalau gua ngelihat koleksi-koleksi tenda dari Big Adventure, sebetulnya untuk kapasitas 4 orang itu yang mirip ini ada yang sebelumnya, yaitu serinya Toba 4. Cuman kelihatannya untuk Toba 4 ini udah mulai langka, dan gua ngelihat dari official Big Adventure-nya pun udah nggak ada untuk Toba kapasitas 4 orangnya. Ini bisa jadi alternatif pilihan untuk lu mungkin yang lagi nyari tenda Big Adventure Toba 4 tapi udah mulai langka banget. Adapun yang ngejual tapi harganya mungkin melambung tinggi, ini salah satu pilihan alternatif yang tepat menurut gua. Sama-sama dari brand Big Adventure, beda-beda tipis lah untuk spesifikasinya. Harga dari tenda ini sih yang ngebuat gua kaget sebetulnya. Kalau gua bandingkan dengan Toba 4 tadi, harga Toba 4 itu hampir menyentuh di 1,5 juta. Kalau tenda ini harganya 1.199.000. Nggak beda jauh dengan harga kapasitas 2 orangnya. Yang kapasitas 2 orang itu 945.000. Ini 1.200.000 lah untuk harga kapasitas 4 ini. Untuk pilihan warnanya sejauh ini yang gue lihat itu hanya ada warna purple dan warna Tosca. Tapi nanti silahkan diupdate lagi aja, siapa tahu ada pilihan warna lain. Tapi ketika kemarin gue milih warna, hanya ada 2 warna aja, dan akhirnya gue pilih warna purple ini. Untuk berat dari tenda ini, ketika kemarin gue timbang ulang itu di 3,3 kilo. Lu lihat aja, udah gue timbang ulang untuk berat keseluruhan dari tenda ini. Tenda ini nantinya bisa lu hajar di beberapa marketplace, tapi gue nyaranin untuk di bulan Juni ini lu sikatnya untuk tenda ini di Lazada aja, karena di bulan Juni ini ada Lazada 66 Super Wow Sale. Di situ lu bisa ngedapetin voucher sampai dengan 660.000, terus ada 100% gratis ongkir juga. Jadi kalau emang lu nanti di akhir video suka dengan video ini, saran gue lu beli di Lazada 66 Super Wow Sale aja. Karena lumayan juga 100% gratis ongkir, tenda ini kan lumayan berat tuh. Ya dengan 100% gratis ongkir, lu memangkas lumayan biaya lah. Dan Lazada 66 Super Wow Sale ini ada batasnya dari tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni. Sebelum gue ngebahas spesifikasi dari tenda ini, gue akan membandingkan dengan beberapa brand yang mempunyai tenda kapasitas 4 juga, dengan spek yang mirip-mirip atau beda-beda tipis, dengan harga yang beda tipis dan ada yang sedikit lumayan jauh untuk harganya. Tenda ini nantinya akan bersaing dengan tenda Ki Arundaya 4 Plus Air. Kalau gua ngeliat spesifikasinya, PU dari tenda ini 3000 mm, masih lebih unggul Arundaya 4 itu. PU-nya 4000 mm dan dia punya repair kit. Plus untuk pasaknya pun gue lebih suka pasak dari Arundaya sebetulnya. Tapi memang untuk produk tersebut lagi langka untuk stoknya. Alhasil untuk range harga yang tersebar di beberapa marketplace pun beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang murah. Tapi ketika gue banding-bandingkan, masih tetap murah harga tenda ini sebetulnya. Terus tenda ini akan bersaing juga dengan tenda Dhaulagiri Tera 4 Pro. Walaupun harganya lebih mahal yang Dhaulagiri tersebut, lebih mahal 290 ribuan, tapi memang ada beberapa perbedaan. Salah satunya untuk di bagian outernya ini tidak pakai ripstop. Untuk Dhaulagiri itu pakai ripstop, tapi untuk angka PU-nya sama-sama di 3000 mm. Terus di bagian terasnya itu si Dhaulagiri punya tambahan vestibul lah. Tapi Dhaulagiri itu tidak punya footprint atau belum include footprint. Tenda ini udah include footprint dengan perbedaan harga yang lumayan. Terus yang terakhir, tenda ini nantinya akan bersaing dengan tenda-tenda Nature Hike profesional kapasitas 4 juga. Harganya mirip-mirip nih dengan tenda ini.
Ada yang ngejual 1.100.000, ada yang ngejual 1.200.000. Tapi memang salah satu perbedaan yang gua rasain dan gua bisa bilang gua lebih memilih tenda ini dari komposisi innernya sih. Untuk signature hike profesional itu komposisi mesh di bagian innernya itu lebih banyak. Kalau ini terbilangnya seimbang lah. Dan perbedaan sedikit lagi, tenda ini dengan nature hike profesional kapasitas 4 orang itu, ini angka PU-nya di 3000 mm. Untuk yang nature hike itu, gua nyari-nyari beberapa referensi sih, kebanyakan yang tertera itu di 2000 mm. Walaupun sebetulnya 2000 mm pun masih sangat-sangat mumpuni. Yang terakhir, gue sebetulnya mau nyebutin tenda Kompas Alloy ini kapasitas 4 orang yang harganya jauh lebih murah, tapi gue bisa bilang dari segi kualitas, detail-detailnya masih lebih bagus ini. Menurut gue beda hasil kualitas finish dari tenda Kompas dengan tenda ini. Tenda ini lebih bagus lah hasil finishnya ketika dilihat secara keseluruhan. Makanya harganya pun lebih tinggi. Sekarang gue akan ngebahas di bagian outernya dulu. Tenda ini pakai outer 190T polyester tanpa ripstop. Bisa lo lihat. Jadi polos kayak gini aja. Beberapa tenda dari Big Adventure itu ada yang menggunakan ripstop. Untuk yang Pangrango 4 ini tanpa ripstop. Yang sering gue bilang perbedaan kecil tenda atau outer tenda yang menggunakan ripstop dan yang tanpa menggunakan ripstop. Biasanya untuk tenda-tenda yang tanpa ripstop kayak gini, ketika tertusuk benda-benda tajam, lebih rawan untuk sobekannya menyebar. Kalau di bagian outer tendanya itu ada ripstopnya, ketika tertusuk benda-benda tajam, biasanya stuck di satu tempat aja karena memang terbatasi oleh ripstopnya. Untuk sobekan yang terjadi di bahan outer yang ada ripstopnya itu sedikit perbedaan kecil. Dan untuk angka PU yang ada di tenda ini udah gede banget karena rata-rata tenda Big Adventure itu udah di 3000 mm. Nggak terkecuali untuk tenda ini. Tenda ini punya angka PU di 3000 mm juga. Dan itu angka yang sangat mumpuni untuk menahan curah hujan yang ada di gunung-gunung di Indonesia. Dan tenda ini di bagian outernya udah ada lapisan UPF 50+ juga. Nggak semua tenda merek lokal punya lapisan UPF 50+. Kalau tenda-tenda dari Big Adventure rata-rata udah punya lapisan UPF. Ya, yang sering gua bilang, untuk mengurangi efek buruk dari sinar UV atau paparan sinar matahari yang nantinya akan menyentuh ke kulit lu langsung. Ketika lu berada di dalam tenda ini, ya ditahan oleh bahan outer dari tenda ini. Dan di bagian udah pakai sim tape juga tentunya. Coba gua lihat nih untuk sim tape-nya kayak gimana di tenda ini. Jadi di hampir keseluruhan outer tendanya udah pakai sim tape ya di bagian jahitan-jahitannya. Jadi potensi air akan tembus melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan, lubang-lubang kecil tersebut udah ditutup oleh sim tape yang dipasang di tenda ini. Tenda ini tentunya udah pakai frame aluminium alloy, tapi untuk frame aluminium alloynya ini udah pakai joining system di bagian tengah sini nih. Karena kalau kita ngelihat beberapa tenda itu kan banyak ya yang modelnya itu atau konstruksi tendanya kayak gini. Tapi di beberapa tenda yang konstruksinya kayak gini, itu jarang yang memakai joining system. Nah, tenda ini di bagian frame-nya, ini kan ada dua bentangan frame nih, yang saling menumpuk. Nah, di bagian tengahnya itu udah pakai joining system. Dan potensi untuk hilang salah satu bentangan dari tendanya, itu lebih minim lah. Tapi, efek parahnya ya ketika hilang satu, ya hilang semuanya gitu. Untuk diameternya di 8,5 mm untuk frame aluminium alloy yang dipakai di tenda Big Adventure Pangrango 4 ini. Untuk pemasangan outer ke bagian innernya, yang pertama di sini ada tali nih. Sebelah sini nih. Jadi di bagian sini ada tali. Nah, di bagian tengah sini ada tali sebetulnya untuk lebih merapihkan. Untuk polanya itu lurus dengan frame-nya. Di 4 sudut ada tali. Terus di bagian bawahnya ini untuk memasang outer ke bagian inner udah pakai bakal kayak gini nih, pakai bakal yang bagus kualitasnya, pakai tali webbing yang bagus juga untuk kualitasnya. Nah, karena ada juga beberapa tenda pemasangan outer ke bagian innernya itu tidak pakai bakal kayak gini. Biasanya terjadi di tenda-tenda harga 500.000, 600.000 dan 700.000-an tidak pakai bakal kayak gini. Karena ini harganya 1 jutaan, udah pakai bakal kualitas bagus dan memudahkan dan mempercepat juga untuk lo memasang tenda ini. Dan pasak yang nantinya lo dapetin ini pakai pasak aluminium juga, cuman bukan yang Y-stack nih. Karena biasanya beberapa tenda yang dijual oleh Big Adventure itu
udah pakai Y-Stack. Tapi memang untuk Pangrango 2 dan Pangrango 4 ini pakai model yang kayak gini untuk pasaknya. Tapi tetap untuk bahan yang dipakai pakai bahan aluminium. Lebih mending lah dibandingkan ada beberapa tenda yang pakai pasaknya itu pasak-pasak besi gitu yang tipis. Alhasil rentan untuk bengkok ketika menemukan permukaan tanah yang keras. Di bagian kiri dan kanan ada ventilasi udara nih. Jadi ventilasinya itu kalau nggak dipakai bisa ditutup kayak gini rata. Ketika lo mau ngedapetin sirkulasi udara, tinggal dibuka kayak gini aja. Di sini ada sanggahan yang keras yang ditempel menggunakan bahan velcro di sini. Di lurusan ventilasi bagian bawahnya ini ada tarikan lagi nih. Ada tarikan outer lagi di bagian kiri dan di bagian kanan. Untuk apa? Untuk menjauhkan outer ke bagian innernya. Nah, kalau nggak dipasang tuh posisinya kayak gini. Ketika posisinya kayak gini dan lu dihadapkan dengan kondisi hujan, ketika hujannya itu deras, biasanya terjadi kondensasi di bagian outernya. Kayak semacam ada embun di bagian outer dalam. Kalau posisi outernya kayak gini, tidak ditarik, embun yang tadi itu akan menempel ke bagian inner dan akan tembus atau netes ke tempat lu tidur nantinya. Makanya ditarik di sini nih. Dijauhkan menggunakan pasak dan tali webbing di sini. Jadi ketika nantinya terjadi kondensasi itu nggak nempel ke bagian inner, tapi langsung netes ke tanah. Sebelum gua bahas di bagian dalam, gua ajak keliling dulu biar lu tahu setiap sudut dari tenda ini. Dari bagian depan tuh kayak gini. Di bagian depan itu resleting pintunya ada 2, berarti itu bisa dijadikan kanopi yang tadi gua contohin. Terus kita ke bagian kiri. Di bagian kirinya ada logo Big Adventure. Terus di bagian belakang nih. Di bagian belakangnya masih punya pintu juga. Bedanya pintu depan dan pintu belakang dari resletingnya. Kalau pintu depan itu ada 2 resleting, alhasil bisa dijadikan sebagai kanopi. Untuk pintu belakang hanya ada 1 resleting aja. Jadi ketika dibuka, kayak gini posisinya nih. Nah, sering banget gue bilang ketika gue memilih tenda itu, biasanya gue memprioritaskan tenda yang mempunyai 2 pintu. Pintu depan dan pintu belakang. Kenapa? Karena memang ketika nantinya di bagian depan itu mungkin udah mulai banyak orang lagi masak mungkin atau lagi siap-siap apapun itu, dan tiba-tiba lu mau masuk ke dalam tenda mengambil barang-barang yang ada di sudut sini nih, kalau ngambilnya dari depan agak jauh untuk jangkauannya. Alhasil lu harus membuka sendal atau membuka sepatu. Beda ceritanya ketika lu punya pintu di bagian belakang, untuk menggapai barang-barang yang ada di bagian belakang sini bisa lu ambil secara mudah karena ada pintu bagian belakang. Dan ketika di depan itu lagi banyak orang, agak susah untuk masuk, ya udah masuk lewat pintu belakang aja. Suka banget lah gua ketika punya tenda yang ada 2 pintu kayak gini. Sekarang gua akan bahas di bagian dalam tenda ini. Gua buka dulu untuk resletingnya. Di resleting kiri dan resleting kanan. Nah, ini untuk si resletingnya itu mempunyai penutup velcro ya. Yang pertama kan penutupannya itu pakai resleting. Kalau lihat secara detail di sini ada velcro tuh. Ada 1 di bagian bawah dan ada 1 di bagian tengahnya. Gue ingetin lagi, tenda ini bisa dijadikan sebagai kanopi ya. Kalau emang nantinya lu memerlukan kanopi di bagian atas, tinggal lu pasang trekking pole aja di kiri dan kanan atau pakai kayu aja. Tapi ketika kanopinya mau dilipat, tinggal dilipat aja. Biasanya gue ngelipatnya kayak gini ya. Kalau ngelipat mas senyamannya lu aja. Nah, di sini ada tali pengikatnya, tinggal dicantol kayak gini aja. Tinggal dirapihin kayak gini aja. Nah, kayak gini penampilannya ketika si pintunya itu dibuka dan dilipat, tidak dijadikan sebagai kanopi. Tenda ini tentunya udah double layer dan gua akan ngebahas di bagian bawahnya dulu. Tenda ini udah include footprint. Kalau untuk tenda Daulagiri 4 Pro itu belum include footprint, tapi dia ngejual footprint secara terpisah untuk sekarang. Ketika kemarin pertama kali gua nge-review sih belum disediakan tuh footprint terpisahnya oleh Daulagiri. Tapi kalau lu update sekarang udah ada footprint terpisahnya. Tapi kalau untuk tenda ini dengan harga 1.200.000 hitungannya, lu nggak perlu beli footprint lagi karena udah include. Jadi footprintnya ini warnanya lebih terang dan ini pakai bahan 150D Oxford dengan angka PU di 3000 mm. Terasa tebel untuk bahan yang dipakai di sini dan untuk angka PU-nya ya gede lah di 3000 mm di sini. Jadi di bagian innernya ini pakai 2 bahan nih kelihatannya. Untuk yang warna putih ini pakai bahan 190T breathable dan ada ripstopnya. Ternyata ketika gua lihat secara detail di sini nih. Jadi yang tadi gua bilang ripstop ini lebih kuat dibandingkan yang tanpa ripstop ketika tertusuk benda-benda tajam di sini. Dan ini breathable ya untuk warna
putih ini. Untuk yang warna grey ini sebetulnya bahan yang dipakai di bagian floornya. Jadi Big Adventure ini sekarang untuk mengurangi potensi angin gak banyak masuk ke bagian innernya, di bagian innernya ini menerus dari bagian floornya atau bagian lantainya. Bagian lantainya ini pakai bahan 190T polyester dengan PU di 3000 mm juga. Untuk komposisi pintunya ini paling atas itu pakai bahan mesh. Jadi ini B3 mesh. Jadi ketika lu lihat secara detail ini rapat banget. Menyusahkan serangga untuk masuk melalui pori-pori dari mesh yang ada di sini. Jadi aman lah. Dan pintunya ini hanya ada satu lapis ya. Komposisi mesh dan bahan 190T breathable-nya. Gua udah ada di dalam tenda ini dan ketika gua lihat-lihat lagi, kayaknya sih untuk di bagian komposisi bahan inner di bagian dalam tenda ini itu bisa dibilang 55% bahan-bahan yang breathable dan tahan angin. Terus 45%-nya itu bahan mesh. Karena memang untuk Big Adventure ini sih selalu seimbang ya untuk di bagian innernya. Enggak kebanyakan mesh, enggak kebanyakan bahan-bahan tahan angin dan bahan-bahan breathable-nya. Di bagian kiri sini ada pocket yang gede banget nih. Ada pocket yang gede bentuknya persegi panjang. Ada pocket yang kecil bentuknya segitiga. Dan ini mirip juga di bagian sini. Persis lah di bagian sini penampilannya kayak gini nih untuk pocketnya. Jadi kurang lebih lu ngedapetin 4 pocket di bagian dalam tenda ini. Sekarang gua akan ngomongin ukuran di bagian dalam tenda ini, plus gua ngomongin juga ukuran terasnya. Jadi di bagian dalam tenda ini, tempat lu tidur nantinya bentuknya kotak. Lu bebas berarti mau tidur ngadep manapun. Lu misalnya tidur ngadep sini, aman. Kaki lu nggak bakal ngelipat, di bagian atasnya masih ada space yang banyak. Terus kalaupun lu tidur ngadep sini, bisa juga. Karena ukurannya sama di 210 cm. Jadi untuk lu tidur berempat di dalam tenda ini cukup banget tentunya. Plus di bagian atas kepala lu, atau mungkin lu mau ganti di bagian bawah kaki lu, itu masih ada space untuk penyimpanan barang-barang lu. Mungkin carrier, pakaian ganti, masih cukup lah disimpan di bagian dalam tenda ini. Nah untuk tinggi tenda ini di 130 cm nih. Jadi kalau gua setengah berdiri kayak gini sih pas banget mentok ke gantungan lampu tendanya. Untuk terasnya nih ada perbedaan panjang nih. Untuk panjang terasnya sebetulnya beda tipis dengan tenda Dhaulagiri Tera 4 Pro. Untuk tenda Dhaulagiri tersebut itu panjangnya 100 cm. Untuk tenda ini karena ada perbedaan konstruksi ya. Kalau yang Dhaulagiri itu ada tambahan frame di bagian depannya. Kalau ini nggak ada tambahan frame tapi cuman beda tipis, bedanya cuman 20 cm. Jadi untuk panjang teras tenda Pangrango ini di 80 cm untuk pintu depannya. Untuk pintu belakang beda 10 cm. Pintu belakang panjangnya di 70 cm. Untuk lebarnya mengikuti lebar dari inner di 210 cm kurang lebihnya. Sekarang gua akan ngeliatin jeda antara outer dengan bagian innernya. Kalau kelihatan sih di kamera kayak gini jedanya tuh. Jedanya kayak gini. Jadi masih ada jeda yang ideal sebetulnya antara outer dengan bagian inner dari tenda Pangrango 4 ini. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di tenda ini. Kelebihan yang pertama, harga yang dibanderol oleh Pangrango 4 ini terbilangnya sih terjangkau ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa brand lain, harga 1.199.000 ini untuk kapasitas 4 orang dan datangnya dari brand Big Adventure, menurut gue pribadi sih masih terjangkau untuk harga yang dibanderol di tenda ini. Kelebihan berikutnya tentunya di bagian outer tendanya, angka PU-nya udah 3000 mm, udah pakai SIM tab juga, terus udah ada lapisan UPF 50 plus juga di outer tenda ini. Kelebihan yang berikutnya, frame yang ada di tenda ini jangan khawatir ketika nantinya lu punya kekhawatiran takut rubuh di atas gunung gara-gara tertiup angin kencang. Selama lu pasang tenda ini dengan baik, dengan kencang juga di bagian pasak-pasaknya, potensi untuk patah di bagian framenya lebih minim karena memang tenda ini udah pakai frame aluminium alloy dan udah pakai joining system juga untuk memudahkan lu memasang di bagian atau merakit di bagian frame tendanya. Dibandingkan tenda dengan frame fiberglass yang mana frame fiberglass lebih rentan untuk
patah lah ketika terkena angin kencang. Kelebihan yang berikutnya, tenda ini dengan harga yang menurut gua terjangkau udah include di bagian footprintnya, jadi lu nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli footprint di tenda ini. Kelebihan yang berikutnya, karena memang pintu tenda di bagian depannya ini ada 2 resleting, berarti lu bisa menjadikan sebagai kanopi di bagian pintu tendanya yang tadi gue bilang. Ketika lu bawa trekking pole, dijadiin kanopi itu bisa menambahkan kenyamanan lagi ketika nantinya lu berkegiatan di teras tenda ini. Entah itu untuk masak mungkin, untuk ngobrol, untuk nongkrong. Ketika kanopinya dipasang, ya siapa tahu tiba-tiba gerimis, ya ada atap lah di bagian atasnya. Berbeda dengan tenda dengan konstruksi yang sama kayak gini, tapi di bagian pintu depannya itu hanya ada 1 resleting. Persis dengan pintu belakang, kayak gitu tuh, 1 resleting. Itu nggak bisa dijadikan sebagai kanopi. Jadi terasnya terasa sempit aja. Kalau ada 2 resleting kayak gini kan, terasa lah lebar dari pintu depannya. Kelebihan yang berikutnya, tenda ini punya 2 pintu, itu berarti lu punya 2 akses untuk keluar masuk ke dalam tenda ini. Yang tadi gue jelasin, ketika punya 2 pintu itu, lu bisa keluar masuk lewat depan, lu bisa keluar masuk lewat belakang. Begitupun ketika mengambil barang-barang, bisa lewat depan, bisa lewat belakang juga, karena ada 2 pintu. Kelebihan berikutnya yang memang masih jarang dilakukan oleh brand-brand lokal lainnya, gue nggak tahu tuh Iger udah ngelakuin ini atau belum. Bagian mana? Yaitu bagian after salesnya. Artinya ketika lu membeli tenda ini, ketika di tendanya itu ada kerusakan, gua rasa lu pasti bingung mau ngebenerin tendanya di mana, mau nge-repair tendanya di mana. Pengguna Big Adventure sih udah pada tahu dan ngerasa tenang ketika nantinya lu punya tenda dari Big Adventure. Ketika ada kerusakan di tenda yang lu punya, lu jangan bingung, hubungi aja ke Big Adventure Official. Kerusakan apapun yang ada di tenda lu nantinya akan semaksimal mungkin di-repair oleh Big Adventure. Entah itu mungkin di bagian seal tab-nya ngelupas, atau mungkin ada yang robek, atau resletingnya rusak, frame-nya patah, apapun itu kerusakannya yang ada di tenda, lu dengan gampang melakukan repair ke Big Adventure officialnya. Sekarang gue akan ngomongin kekurangan yang ada di tenda ini. Kekurangan yang pertama adalah di bagian tendanya ini, di bagian outer tendanya ini belum pakai ripstop. Kalau emang lu memprioritaskan tenda menggunakan ripstop di bagian outernya, ini nggak pakai ripstop. Jadi perlu lu pertimbangkan itu. Kekurangan yang berikutnya, pasak yang lu dapetin di sini memang pakai pasak aluminium, tapi bukan yang Y-stack, tapi modelnya itu yang tadi lu lihat. Ketika pertama kali gua pasang tenda ini, bagian pasaknya udah mengalami bengkok kayak gini nih. Nah, ya seperti yang sering gua bilang, model-model pasak yang kayak gini tuh lebih rentan untuk bengkok kayak gini lah. Bahkan ada yang lebih parah lagi, yang lebih kecil dari ini tuh ada tuh. Biasanya pasaknya itu ada di tenda-tenda harga 500 ribuan atau 600 ribuan. Ini masih mending sebetulnya, tapi tetap aja tuh ada potensi bengkok kayak gini. Biasanya untuk tipe Y-stack itu lebih kuat lah dibandingkan yang model kayak gini. Kekurangan yang berikutnya, di tenda ini belum punya repair kit. Kalau gua ngambil referensi di tenda Ki Arundaya 4 Air itu udah include repair kitnya. Repair kit untuk bahan inner, bahan outer, termasuk untuk lem, termasuk untuk frame juga ada. Kalau tenda Big Adventure, kalau nggak salah sih belum ada yang include repair kit ya. Ya khususnya tenda inilah, khususnya tenda ini gua belum ngedapetin repair kitnya. Ya siapa tahu nanti ada repair kitnya ketika mungkin udah diedukasi juga oleh Big Adventure cara repair kitnya. Selain bisa ngebenerin ke Big Adventure untuk nge-repair tendanya, ya lu bisa mandiri lah nge-repair tendanya di rumah. Kekurangan yang terakhir nih, silakan lu pertimbangkan panjang dari teras yang ada di sini. Teras depan dan teras belakang. Kalau buat gue pribadi sih masih ideal untuk kapasitas 4 orang dan berdua masak di bagian depan. Tapi ya silakan lu pertimbangkan aja. Kalau emang lu ngerasa masih kurang luas nih terasnya, ya lu tambahkan aja flash seat di bagian depannya biar lebih luasa dan lebih nyaman juga untuk berkegiatan di bagian depannya. Kalau buat gue pribadi sih cukup lah untuk luas teras yang ada di sini, walaupun nggak luas-luas banget sebetulnya. Itu aja ada kelebihan kekurangan yang gua kasih tahu ke lu semua untuk tenda Big Adventure Pangrango kapasitas 4 orang ini. Silakan lu pertimbangkan sebelum lu beli tenda ini tentunya, dan jangan lupa gua sarankan lu belinya di Lazada aja, karena di bulan Juni ini ada Lazada 66 Super Wow Sale. Emang di situ ada apa aja, Bang? Di
Lazada 66 Super Wow Sale ini ada voucher sampai dengan 660.000, terus ada 100% gratis ongkir juga. Dan itu keuntungan tuh, kalau memang 100% gratis ongkir, tenda ini kan lumayan berat tuh. Ya tinggal lu kaliin aja ongkir yang lu suruh bayar tuh berapa. Tapi kalau 100% gratis ongkir di Lazada, ya lumayan mangkas biaya lah. Makanya lu beli di Lazada 66 Super Wow Sale aja. Oke, udah gua cantumin untuk link pembelian dari tenda ini di deskripsi video ini. Tinggal lu sikat aja. Buruan, takut nantinya semakin menipis untuk stok tenda ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.